Menapik sahabat AED bakal ieu ngabdi ka abdi ngabdi ka AED gitu. AED tolong. Namun itu dosa ya Allah. Ya Allah. Ustuh hati ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya syukur hati ya Allah. Ya Allah begitu ya Allah. Kami munafik lah. Itu munafik tapi teu kami ya mah gitu. Ya pada di kolom dinyatakan baik. Ya Allah. Yang beneran ya Allah. Ya Allah bener ya Allah. Ya Allah. Ngaji ya ngaji poe kapan di. Ngaji. Untuk ngaji. Abi Gusti hati mah. Ya syukur kana ya Allah. Ya Allah, abi sungkem kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku alhamdulillah yang berontak udah dulu. Nah, yang patut dipahami mungkin akan bertanya, apakah makhluk telah keluar dari jasad manusia? Insya Allah wallahu alam sudah banyak yang keluar. Yang patut dipahami oleh kalian adalah makhluk itu bisa ratusan bahkan bisa ribuan. Maka dari itu harus paham. Nah, orang-orang yang dirasuk makhluk itu memancing dengan amarah. Kami tadi diludai sampai 4 kali ya, diludai sampai 4 kali. Kami hadapi masih dengan tenang. Ketika menyerang juga, insya Allah karena Nabi sudah siap ya, sudah siap. Nah, waktu kecil juga belajar, alhamdulillah, belajar ilmu silat, jadi nggak takut. Tetap yang harus ditakutkan adalah kemauannya dia ini dari orang-orang yang sadar itu amarah ya. Nah, tadi ada yang seolah-olah membela Abi, padahal di dalamnya pun ada jin, ada jinnya seperti itu. Jadi jinnya membela ya, seperti kemarin kan entah ada yang di Sikaram entah siapa ya, itu cuma kebetulan di dalam isolasi, jelas seperti itu. Nah, itulah fakta di lapangan. Apa yang harus dilakukan kalian ketika ada yang marah-marah, berontak? Jin itu diciptakan dari api. Jadi kalau dilawan dengan api, maka akan terjadi kebakaran, akan ramai, ya. Sampai kita yang berontak, disiksa, setelah disiksa pasti sakit. Nah, orang yang tidak sadar bukan harus diselamatkan dengan cara boleh sekali dibekap, diluluhkan, bukan harus disiksa. Maka akhirnya seperti itu. Tapi ketika ya banyak yang terjadi, ketika ada yang berontak, wah disiksa itu ini, ya akhirnya bisa celaka. Nah, bagaimana kalau nanti dimasukkan penganiayaan? Jadi bagi pengurus, bagi semuanya ini yang ada di sini, ini merupakan satu pembelajaran buat kalian, sehingga membawa hikmah, membawa kebaikan sepulang dari sini. Ketika ada yang terjadi seperti itu, ini ilmu, ya, ilmu yang dilakukan barusan cara penanganan orang yang berontak seperti itu. Tenang, hadapi dengan tenang. Kalau api dilawan dengan api, maka akan terjadi kebakaran. Harus dengan apa? Apinya kalahnya dengan air, artinya dengan kelembutan. Nah, ya kalau diludahi, ditempeleng, inginnya nempeleng lagi kan? Inginnya nempeleng lagi. Wong dia tidak sadar. Dia dalam keadaan tidak sadar. Yang harus diambil pelajaran oleh kalian, ada sebuah keterangan, ma min abdi yamrudu ila ahda sallahi azza wa jalla. Tidak ada penyakit yang menimpa umatku melainkan dibalik penyakit ada kebaikan. Artinya apa? Kalian ada di sini harus mengambil pelajaran. Maaf, kalian yang dirasuk golongan-golongan jin, pengguna narkoba dan lain sebagainya. Pengguna narkoba itu sendiri pun sama dirasuk oleh setan karena mendorong terhadap kemaksiatan. Jadi bagaimana melawannya? Dengan kelembutan, dengan bertobat, ya.
seperti itu. Nah, selanjutnya, ini buah dari apa? Harus jadi pengetahuan buat kalian. Kenapa dirasuk sedahsyat itu oleh makhluk? Ya, dari Allah semua baik-baik. Ma asobaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Setiap kebaikan datang dari Allah, setiap kejelekan datang dari diri manusia. Yang harus diambil pelajaran bagaimana kalian harus bisa. Kalau ada orang disiksa, kasihan nggak? Kalau melihat orang disiksa merasa kasihan, rasakan oleh diri. Ketika diri menyiksa orang lain, lalu diri disiksa orang lain, sakit tidak? Pasti sakit. Ini juga yang ketika berontak seperti itu, baru tangannya dipegang, kakinya dipegang, pasti bangun besok pada saat sakit, apalagi disiksa. Jangan, ya. Karena alhamdulillah lalu ini memancing, menguji kita bagaimana meluluhkan orang yang diganggu malu dengan kelembutan, apalagi ketika makin dahsyat. Cuman kebetulan wallahu alam ini cukup dahsyat. Wallahu alam, entah ada faktor dari bapaknya atau keturunannya, wallahu alam. Karena kemarin ketika kejadian di satu pondok di sana, kalah semua, ya, dipegang oleh 8 orang, terpental semua. Sampai pagi katanya tidak tidur. Alhamdulillah ya, sampai sekarang ini udah merupakan hasil proses kedua kali ya. Tadi alhamdulillah sudah mulai sholat. Tapi yang harus jadi pelajaran kedua, yang tadi, yang kemarin makhluk itu keluar. Biasanya prajuritnya dulu, sedangkan komandannya ada masih di belakang. Walau itu keluar rombongan ini, masih ada rombongan lain di sini. Keluar lagi yang ini, ada ini, terus rombongan sampai membutuhkan waktu ketika golongan-golongan jin itu banyak. Yang ketiga yang harus dipahami oleh kalian, golongan-golongan jin wallahu alam yang keluar dari diri manusia itu yang terakhir masuk. Ingat, yang terakhir masuk wallahu alam akan keluar duluan. Tapi yang masuk duluan wallahu alam akan keluar belakangan. Kenapa? Udah lama, udah berdarah daging. Dan ketika dulu berdialog dengan golongan-golongan jin, kenapa kalian merasuk dalam jasad manusia? Ada yang mengatakan, saya senang karena di sana banyak teman saya. Jadi makin lama bisa makin banyak. Nah ini yang belakangan bisa keluar keluar, sedangkan yang di depan bisa keluar belakangan. Solusi bagaimana ketika menghadapi orang lain udah sering diajarkan. Tapi bagaimana ketika kalian sudah mulai sadar seperti ini, ada hamba Allah yang telah sadar, nanti akan merasa terganggu. Kalaupun dia mengaku jin muslim, itu bohong. Jin fasik. Karena tidak mungkin jin muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya merasuk dalam jasad manusia. Tidak mungkin. Lalu bertanya kenapa yang terhadap Nabi Sulaiman, terhadap Nabi, terhadap para sahabat dan lain sebagainya. Itu lain cerita. Insya Allah ia adalah muji. Orang tukang mabok, ya. Berapa mujizat dikit ke tukang mabok? Seperti itu ya. Maka dari itu yang harus jadi pelajaran buat kalian, perbanyak bertobat melalui istighfar, astagfirullahaladzim, watubuilaihi, ya, perbanyak bertasbih, subhanallah bihamdi, subhanallahiladzim, perbanyak sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dan amalan-amalan sunat setelah melaksanakan amalan-amalan yang wajib, alias sholat-sholat wajib dengan berjamaah, amalan-amalan sunat ba'da dan qoblanya. Dan alhamdulillah istimewa kalian di sini diarahkan untuk melaksanakan saum Senin, Kamis, bahkan ada yang Daud dan Abi, semua pengurus bukan hanya menyuruh kalian untuk melaksanakan saum sunat, habis beriman wajib semua pengurus untuk melaksanakan saum sunat. Kalian diarahkan untuk berhenti merokok, nggak ada insya Allah dewan guru yang merokok. Harapan apa? Bukan hanya berbicara menyuruh taat terhadap orang lain, tapi dirinya masih jauh daripada ketaatan.
mudah-mudahan ini pelajaran yang berontak barusan menjadi kebaikan, menjadi hikmah buat kalian, sehingga kalian bisa mengobati diri untuk didorong dengan taat dengan baca Qur'annya, walaupun dengan surat-surat pendek. Yang baik itu punya tadarusan. Insya Allah ini akan menjadi pelajaran buat kita semua, sehingga kalian bisa mengobati diri dan bisa mengobati orang. Baik, itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.